Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan terkait pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya ya. Sekarang kita akan kembali membahas tentang materi psikologi pendidikan, yaitu perkembangan kognitif. Selamat menyimak. Oke, dari yang sebelumnya teman-teman berarti sekarang seharusnya sudah paham bagaimana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja faktor yang mempengaruhinya, kemudian sudah bisa mencontohkan nantinya yang mana yang pertumbuhan, yang mana yang perkembangan. Nah, pada kali ini pembahasan kita akan lebih spesifik pada perkembangan kognitif. Sebelum kita membahas tentang kognitif, satu hal yang sangat terkait sekali dengan proses berpikir atau kognisi itu adalah bagaimana peran otak di dalam perkembangan kognitif. Baik, kita akan bahas di sini ada 4 poin besar yang menjadi peran otak di dalam perkembangan kognitif ya, karena peran otak ini tidak bisa kita pisahkan dari perkembangan kognitif sendiri. Yang pertama itu sebagian besar pembelajaran kemungkinan melibatkan perubahan-perubahan di neuron dan sinapsis. Nah, ini sebenarnya memang akan banyak dipelajari di faal, ilmu-ilmu faal ya, ataupun kita kalau misalnya belajar neurologis, atau kalau di psikologi itu psikoneurologi gitu ya. Nah, jadi membahas tentang bagaimana neurologi atau neuron atau syaraf itu terlibat di dalam proses berpikir dan juga berperilaku pada seseorang. Nah, itu ya. Jadi proses pembelajaran itu sangat terkait dengan bagaimana perkembangan otak itu sendiri. Nah, yang kedua itu perubahan perkembangan yang terjadi di otak memungkinkan terjadinya proses berpikir yang semakin kompleks dan efisien. Nah, jadi otak manusia itu berkembang ya, bertumbuh dan berkembang. Jadi ketika janin masih di dalam kandungan, nah itu mulai membentuk neuron ya, membentuk sinapsis neuron itu mulai membentuk sinapsis sebelum bayi dilahirkan. Nah, setelah kelahiran biasanya kecepatan pembentukan neuron ini berkurang secara nampak ya, secara dramatis gitu, berkurang. Kemudian neuron tersebut memunculkan dendrit yang menuju ke berbagai arah dan mulai berhubungan satu sama lain, terutama dalam 2 atau 3 tahun pertama kehidupan. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar nih, anak-anak di awal-awal kehidupan itu memang otaknya belum bersambungan ya, jadi di dalam proses bersambungan. Jadi ketika kita menghadapi anak itu tidak disarankan atau tidak diperbolehkan dengan menggunakan kalimat-kalimat kasar ataupun bentakan, karena secara perkembangan otak itu akan berpengaruh pada terhubungnya sinaps-sinaps itu tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak bagian otak yang bekerja sama secara harmonis untuk memudahkan terjadinya proses berpikir dan perilaku yang rumit. Nah, jadi bagian-bagian otak nih dia punya peran sendiri-sendiri, tapi dia saling bekerja sama untuk memerintahkan ataupun untuk bagaimana membuat seseorang ini kemudian bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa memutuskan ya, kemudian juga berperilaku yang cenderung kompleks dan rumit gitu ya. Jadi semua bagian otak ini bekerja sama gitu. Kemudian yang keempat adalah otak tetap akan beradaptasi seumur hidup manusia. Nah, ini unik sekali ya. Jadi otak itu dia tidak berhenti untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar
tubuh ya di lingkungan sekitar manusia yang itu berdampak pada adaptasi otak itu sendiri gitu. Nah, kita masuk ke definisi kognitif. Apa sih kognisi itu? Kognisi itu kalau menurut Margaret Matlin ya, adalah suatu aktivitas mental ya yang di dalamnya itu ada akuisisi, ada storage, transformation, dan use of knowledge. Nah, proses mental ini terkait dengan persepsi, kemudian ingatan, imagery, kemudian bahasa, penyelesaian masalah, reasoning, dan decision making atau pengambilan keputusan. Nah, tema kognitif ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik, bahkan dari Marianne Moore, seorang pujangga Amerika, mengatakan bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang unik dan memikat. Karena itu banyak ahli-ahli psikologi yang membahas tentang pikiran atau kognisi ini. Bahkan sebagian besar teori psikologi itu memang menyasarnya adalah kognitif ini, karena diyakini bahwa permasalahan-permasalahan psikologis atau apapun yang dilakukan oleh seseorang biasanya terkait bagaimana kognisinya, apa yang sebelumnya dia pikirkan sehingga dia memunculkan satu perilaku tertentu. Nah, kalau perilakunya itu bermasalah atau maladaptif, artinya ada sesuatu yang salah juga nih di dalam proses berpikirnya. Jadi di dalam kognisinya ini. Oleh karena itu berbagai pendekatan intervensi pun banyak yang merujuk pada bagaimana mengubah atau memodifikasi cara berpikir seseorang. Karena ketika kita mengubah cara berpikir, biasanya juga akan mengubah persepsi, biasanya juga perilaku pun ikut berubah gitu pada akhirnya. Begitu ya. Nah, di dalam teori kognitif sendiri itu ada banyak tokoh sebenarnya yang membahas tentang kognitif ini. Di sini disebutkan ada 3 orang tokoh yang cukup terkenal ya, yang cukup populer di psikologi pendidikan, di psikologi belajar. Ada yang namanya Jean Piaget yang membahas tentang 4 tahapan perkembangan kognitif manusia. Kemudian ada juga Brunner yang membahas tentang 3 tahapan teori belajar, dan Vygotsky yang membahas tentang teori perkembangan sosial kognitif. Nah, di sini kan ada 3. Nah, yang akan kita bahas dalam pemaparan ini ada 2, yaitu Piaget dan Vygotsky. Nah, untuk Brunner ini nanti teman-teman baca dan rangkum ya terkait dengan teori yang disampaikan oleh Brunner tentang kognitif. Ada 6 asumsi dasar. Kita mulai dengan Piaget dulu ya. Ada 6 asumsi dasar dari Piaget yang kemudian bermuara pada 4 tahapan perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget. Yang pertama adalah Piaget meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang memiliki keinginan belajar yang aktif gitu ya. Anak-anak tuh adalah pembelajar yang aktif dan termotivasi, katanya Piaget. Nah, jadi secara alami mereka tuh memang memiliki naluri untuk tahu lebih banyak gitu, pengen tahu. Curiosity-nya tuh sangat tinggi untuk usia anak-anak ya, karena mereka tertarik dengan apa yang terjadi di dunia, kemudian apa yang terjadi di sekelilingnya, hal-hal yang sifatnya mungkin kita abai, mereka dapat peka dengan itu gitu ya. Kemudian mereka juga aktif mencari tahu mengenai berbagai informasi dengan cara bertanya, atau ya bagi yang sudah bisa membaca buku itu membaca buku gitu ya, atau nonton video gitu ya untuk mencari tahu tentang informasi-informasi yang ada di sekitarnya. Begitu
Begitu pula dengan eksperimen ya, mereka suka sekali dengan hal-hal yang baru, kemudian mencoba-coba. Lalu yang kedua adalah anak-anak mengkonstruksikan pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman. Nah, di sini Piaget bicara tentang skema-skema ya. Skema di sini adalah kumpulan tindakan dan pikiran yang serupa yang digunakan secara berulang dalam rangka merespon lingkungan. Jadi setiap orang nih punya skema menurut Piaget. Begitu juga anak-anak. Jadi dia ada kumpulan tindakan dan pikiran yang sama yang kemudian digunakan secara berulang-ulang untuk merespon lingkungannya. Gitu ya. Nah, mereka mengintegrasikan pengalaman-pengalaman mereka menjadi suatu pandangan yang terintegrasi tentang cara kerja dunia di sekitar mereka gitu. Contohnya misalnya terkait pengamatan mereka bahwa mainan atau benda-benda itu jatuh selalu ke bawah, jadi nggak pernah ke atas gitu ya ketika dijatuhkan. Nah, anak-anak di sini mulai membentuk pemahaman dasar mengenai gravitasi, meskipun belum bicara tentang konsep gravitasi itu sendiri, tetapi mereka paham dan skema itu ya yang mereka miliki gitu di dalam kognisinya. Kemudian anak-anak yang berinteraksi dengan hewan peliharaan, kemudian pergi ke kebun binatang, lihat-lihat buku bergambar hewan, kemudian nonton video yang tentang hewan. Nah, itu membentuk pemahaman yang semakin kompleks mengenai hewan-hewan. Nah, inilah yang disebut dengan skema. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak belajar melalui dua konsep yang saling melengkapi, ada asimilasi dan akomodasi. Pertanyaannya, apa sih asimilasi dan akomodasi itu? Nah, masih terkait dengan skema ya. Kalau asimilasi itu adalah respon terhadap objek atau peristiwa sesuai dengan skema yang udah ada. Jadi skemanya udah ada gitu ya, dan itu digunakan untuk merespon peristiwa atau objek yang terjadi di sekitarnya. Misalnya bayi yang punya skema terkait memasukkan benda-benda semua benda ke mulutnya, mengasimilasikan boneka beruang ini juga harus masuk ke dalam mulutnya gitu, karena skema itu yang dia miliki. Nah, dua proses tadi, yang satu asimilasi, yang satu akomodasi, itu saling melengkapi ya. Nah, di akomodasi ini anak-anak memodifikasi skema yang telah ada sehingga sesuai dengan objek atau peristiwa yang baru, atau membentuk rancangan yang sama sekali baru yang sesuai dengan objek atau peristiwa yang dialami. Contohnya tadi yang bayi tadi kan skemanya adalah dia apapun bendanya masuk pokoknya ke dalam mulut gitu yang skema yang dia miliki. Nah, untuk akomodasinya yaitu bayi memodifikasi tuh masuk ke dalam mulut, benda-benda masuk ke dalam mulut itu dia harus buka mulutnya agak lebih lebar untuk bisa masukin kaki beruang ke dalam mulutnya. Nah, itu artinya dia memodifikasi ya dari sebelumnya skema yang sudah ada gitu. Jadi saling melengkapi kedua hal ini, tidak dipisahkan satu persatu, tidak dibahas satu persatu gitu. Itu menurut asumsi Piaget. Faktor penting perkembangan kognitif adalah interaksi anak dengan lingkungan fisik dan sosial. Nah, pengalaman baru adalah esensi dari perkembangan kognitif dan belajar. Menurut Piaget, penting mengarahkan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik. Misalnya bermain pasir, ngukur sesuatu, main bola gitu ya. Itu artinya anak memiliki interaksi dengan lingkungan fisiknya. Gitu. Kita boleh menstimulasi dengan cara-cara ini atau cara-cara yang lain yang terkait dengan lingkungan fisik gitu ya, terkait dengan ciri-ciri alam misalnya ya. Lalu melalui interaksi sosial anak belajar bahwa orang lain itu bisa mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, ini nanti terkait dengan tahap perkembangan nih. Nah, nanti kita akan bahas untuk selanjutnya ya, bagaimana interaksi sosial ini kemudian
membuat anak-anak berpikir bahwa setiap orang bisa jadi punya sudut pandang yang beda-beda gitu. Kemudian selanjutnya adalah proses ekuilibrasi, mendorong kemajuan ke arah kemampuan berpikir yang semakin kompleks. Ekuilibrasi itu merupakan suatu mekanisme untuk menjelaskan bagaimana anak bergerak dari satu pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya. Nah, kalau terjadi disequilibrium artinya mereka menjumpai situasi pengetahuan atau di mana situasi tersebut di dalam situasi tersebut pengetahuan dan kemampuannya itu kurang memadai, jadi terjadi disequilibrium. Next, anak-anak berpikir secara kualitatif berbeda pada usia yang berbeda. Perkembangan kognitif sangat tergantung pada tingkat kematangan otak. Misalnya nih anak SD nggak bisa, belum mampu nih dia berpikir seperti orang dewasa karena memang secara neurologi, secara syaraf itu belum matang gitu ya, berbeda dengan orang yang dewasa. Nah, ini yang tadi merupakan teori inti dari Piaget. Ada 4 tahap perkembangan kognitif. Ya, yang pertama itu ada tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini anak-anak memahami objek sekitarnya melalui sensor dan aktivitas motorik dan gerakannya. Dimulai dengan memanipulasi dari tubuh dan inderanya. Jadi kayak masukin tangan, jari ke mulut gitu ya. Kemudian diawali mungkin ini adalah terkait dengan refleks anak menghisap misalnya ya, dia menyusu pada ibunya seperti itu. Kemudian setelah dapat berjalan dan mungkin usianya lebih tua, mereka dapat mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya dan mulai memanipulasi objek sekitarnya. Seperti tadi contohnya adalah ketika dia mulai berjalan itu bisa jadi dia menggapai-gapai benda gitu ya, atau dia mulai merangkak, dia ngambil benda boneka yang ditaruh di depan misalnya untuk merangkak, itu juga dengan berjalan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional. Dalam usia 2 sampai 7 tahun ini atau disebut dengan tahap praoperasional ini, keterampilan bahasa meningkat pesat. Di sini ada tahap simbolis, yaitu dengan gambar dan bahasa. Anak-anak mampu mengekspresikan pemikiran dan menerima informasi, komunikasi verbal 2 arah. Namun ada beberapa keterbatasan nih di masa ini, tapi nanti kita akan bahas di next slide. Karena di usia ini di awal 2 tahun ini memang dia mulai banyak menguasai berbagai kosakata sehingga dia bisa mengekspresikan perasaannya atau pikirannya melalui kata atau kalimat ya. Nanti akan dibahas nih keterbatasan pada masa di tahap operasional ini. Kemudian lanjut ke tahap operasional konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun. Ya, jadi menurut Piaget, saat anak-anak memasuki tahap operasional konkret, proses-proses berpikir mereka menjadi terorganisasi ke sistem proses-proses mental yang lebih besar yang memudahkan mereka berpikir secara logis daripada sebelumnya. Di masa ini mereka menyadari bahwa perspektif dan perasaan mereka tidak selalu dialami oleh orang lain, mungkin mencerminkan opini pribadi alih-alih realitas gitu ya. Mereka juga memperlihatkan konversi, kemudian mereka juga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan logis berdasarkan informasi yang diberikan kepada mereka. Jadi ada penalaran deduktif namanya. Nah, sedangkan di tahap formal operasional di usia 11 tahun ke atas, di sini anak sudah mulai mampu berpikir lebih abstrak. Ya, mereka sudah memahami tentang konsep-konsep gitu ya. Jadi sudah lebih abstrak gitu.
mengevaluasi cara berpikirnya, kemudian sudah bisa merenungkan kembali apa yang telah dilakukannya dan mengevaluasi positif dan negatif dari tindakannya. Nah, ini usia 11 tahun ke atas udah mulai kompleks ya, cara berpikirnya sudah bisa abstrak gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan lebih jelasnya untuk tahapan praoperasional di usia 2-7 tahun ya. Subtahap simbolis 2-4 tahun. Nah, pada tahap ini proses berpikir anak berpusat pada penguasaan simbol. Anak mampu melakukan permainan simbolis, misalnya bermain dengan boneka, terus menirukan aktivitas bayi. Nah, di usia 2-4 tahun gitu ya. Kemudian pada masa ini keterbatasan anak yaitu mereka cenderung egosentrisme. Jadi memang secara pemikiran mereka memang belum mampu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi yang diyakini adalah apa yang menjadi pendapat dia itu yang paling benar gitu untuk anak usia 2-4 tahun ini. Dan adanya animisme, percaya bahwa objek yang tak bernyawa punya kualitas kehidupan dan bisa bergerak. Nah, karena itu tadi dia mainnya main simbolis, kayak misalnya balok kayu yang dijadikan mobil-mobilan misalnya. Nah, itu dia percaya bahwa balok kayu itu ya seperti mobil-mobilan, atau seperti contohnya misalnya anak saya ya. Jadi kalau dia lihat boneka, kalau dia main boneka, misalnya bonekanya ketinggalan atau bonekanya nggak pakai baju gitu ya, nah dia akan bilang, aduh kasihan bonekanya sendirian gitu, nggak ada temennya. Nah itu kan kepercayaan bahwa boneka itu memiliki perasaan dan pikiran seperti selayaknya manusia. Atau misalnya nggak pakai baju, aduh nanti dia malu nih gitu nggak pakai baju. Nah itu adalah ciri khas memang anak usia 2-4 tahun ini. Kemudian masuk ke 4 tahun sampai 7 tahun itu sub tahap intuitif. Anak menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban semua hal dengan bertanya mengapa. Nah, di usia 4 sampai 7 tahun tuh anak-anak lagi kritis-kritisnya dalam bertanya kenapa begini, mengapa begitu gitu, apa alasannya begini. Nah, di dalam tahap sub intuitif ini, perception centration itu umumnya anak hanya berkonsentrasi pada satu ciri, sedangkan ciri lain itu cenderung diabaikan. Lalu juga ciri lainnya adalah irreversibility. Anak pada tahapan ini belum dapat memahami penalaran yang ada di belakang soal matematika, sebenarnya kebalikannya gitu ya. Misalnya 5 tambah 3 sama dengan 8, itu kebalikan dari 8 kurang 5 sama dengan 3 gitu. Dia masih belum bisa berpikir kebalikan gitu ya, jadi masih belum bisa di tahap usia perkembangan ini. Nah itu tadi adalah teori Piaget terkait dengan perkembangan kognitif. Nah, pertanyaannya, gimana aplikasi dari teori Piaget tersebut ke dalam proses pembelajaran nih? Karena kita ada bicara tentang konteks pendidikan. Aplikasi teori Piaget dalam kelas ini beberapa contoh ya. Nah, mungkin tadi teman-teman menyimak bahwa kita sebagai orang dewasa atau guru ataupun orang tua dapat menstimulasi interaksi anak dengan lingkungan fisik. Nah, contohnya adalah memberikan anak-anak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan objek fisik, misalnya mengukur benda-benda sekitar. Nih, kalau misalnya pensil sama kertas itu lebih berat yang mana, kayak gitu. Atau dia mulai diajarin bagaimana menggunakan penggaris untuk mengukur benda seperti itu. Lalu bisa juga mengelompokkan benda berdasar warna dan bentuk. Nah, ini bisa untuk anak TK sebenarnya, anak TK dan anak SD awal gitu ya. Saat peserta didik menunjukkan tanda pemikiran egosentris, tunjukkan ekspresi atau berikan penjelasan atau analogi
bahwa bisa saja orang lain berpikir dengan cara yang berbeda. Ya, anak-anak memang di usia 2 sampai 7 tahun seringkali memang berpikir yang cenderung egosentris ya. Jadi dia memang secara kemampuan berpikir memang belum mampu memandang situasi dari perspektif orang lain. Jadi kalau misalnya ada anak usia 2 sampai 7 tahun lagi berantem nih, sama-sama berantem, yang satu merasa terganggu karena temennya manggil-manggil terus atau ngambil mainannya gitu ya, jadi marah. Yang satunya sebenarnya mau ngajak main tapi nggak tahu caranya gitu. Pada akhirnya dia rebut mainan karena pengen diperhatikan, pengen main bareng gitu, atau pengen ngajak main sebenarnya, tapi karena pemikiran egosentris tadi akhirnya berantem. Nah, ini adalah kesempatan guru atau orang dewasa sekitarnya untuk menjelaskan terkait dengan adanya kemungkinan perbedaan cara pandang atau berpikir si anak A dan anak B gitu ya. Nah, coba dicari kira-kira apalagi nih contoh penerapan dari teori Piaget yang lain. Silahkan komen di kolom komentar ya, apa aja kira-kira contohnya. Oke. Sesudah ini kita akan lanjut nanti di part 3 untuk menjelaskan teori dari Vygotsky ya. Untuk teori Piaget sampai di sini dulu. Saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. See you di part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.